Faqala inna nasa lam yakunu yajlisuna lana ba'da sholati faja'altuha qabla sholat. Muttafaqun alaih. Wa an Abdillah ibnu Sa'ib qala syahidu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Aida. Falamma qada sholat qala inna nakhtubu faman ahabba ayyajlisa lil khutbati falyajlis wa man ahabba ayyadhhaba falyadhhab. Rasulullah bahkan pernah mengatakan saya ini akan memberikan wasiat, khutbah, ceramah. Barang siapa di antara kalian ingin duduk mendengarkan khutbah, duduklah. Dan barang siapa ingin pergi, pergilah. Sampai seperti itu Rasulullah memberikan arahannya. Bahkan ini bukan sebuah kewenangan atau kebebasan yang diberikan oleh oleh Rasulullah, tapi sebetulnya ya digunggung lah, sehingga gelem mendengarkan khutbah, ya sudahlah, pergilah. Nah ini sesungguhnya litaskhir, untuk merendahkan orang-orang yang tidak mau mendengarkan khutbah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'du. Jemaah surat Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah di setiap waktu, di setiap langkah, di setiap kesempatan, ketika naik sepeda motor, ketika berangkat ke tempat kerja, pulang kerja, ketika luang apa saja, itu adalah waktu yang sangat baik untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau dan para pengikut beliau. Jamaah salat Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingatkan senantiasa beberapa waktu ini saya terngiang-ngiang dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat 52. Maka ini saya ingatkan supaya kita motivasi kepada diri kita untuk senantiasa ingat kepada Allah. Apabila kita ingat kepada Allah dalam hati kita, maka setan akan keluar dari kita. Kemudian apabila ingatan kita kepada Allah itu hilang, yang masuk adalah setan. Nah, maka dalam surat An-Nas itu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Waswasa yuwaswisu, keluar masuk dalam pikiran kita, dalam hati kita. Apabila yang kita ingat Allah Subhanahu wa taala, maka setan minggir, menghilang. Tetapi apabila ingatan kita kepada Allah, kepada ayat Allah, kemudian dalam satu proses kehidupan antara maksiat dengan taat, satu pilihan, ini adalah maksiat. Apabila kita cenderung dan mengikuti kemaksiatan tersebut, maka kita dikuasai setan. Hati kita, pikiran kita dikuasai setan. Tetapi apabila kita memilih taat, maka setan akan minggir dan keluar dari diri kita. Begitu lembutnya, begitu sangat sirrinya setan di dalam alam setan dibanding dengan alam manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam surat
Al-Hajj ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqis syaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Allah menceritakan tentang nabinya dan rasulnya. Kalau kita ini adalah hamba Allah yang tidak terpilih untuk mengemban risalah kenabian atau kerasulan. Ini pilihan Allah Subhanahu wa taala, makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin. Tidaklah aku utus kirim kepada kalian seorang rasul. Rasul itu makhluk pilihan, wala nabiyyin, dan seorang nabi, kecuali illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyati. Ketika nabi dan rasul tersebut seperti kita, manusia seperti kita, ketika mereka ini berangan-angan, apa saja dalam diri kita juga seperti rasul dan nabi berangan-angan, mempunyai keinginan, mempunyai tumuhat itu ya lintasan-lintasan dalam hati adalah pikiran. Ketika lintasan-lintasan pikiran dan hati itu melintas di dalam seorang nabi dan rasul, alqasyaitanu fi umniyati, setan masuk di dalam angan-angannya para nabi dan para rasul tersebut. Kemudian bagaimana ketika mereka mengemban amanat risalah kenabian dan rasulan, wahyu dari Allah, maka Allah mengatakan, berfirman bahwa fayansakhullahu ma yulqis syaitanu. Sebelum Allah menurunkan wahyunya ke hati dan ke pikirannya nabi tersebut, dihapuslah lintasan-lintasan angan-angan yang didiktekan atau dimasukkan oleh syaitan terhadap hati pikirannya para nabi dan rasul tersebut. Kemudian fayansakhullahu ma yulqis syaitanu thumma yuhkimullahu ayati. Kemudian setelah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru Allah menurunkan ayatnya, wahyunya kepada nabi dan rasul tersebut. Wallahu alimun hakim. Ini para nabi loh. Bisa setan itu masuk dan menggodanya melalui angan-angan pikiran hatinya seorang nabi tersebut. Apalah kita ini. Maka Rasulullah sangat detail ketika memberikan petunjuk bahwa hati manusia itu sangat rentan sekali, pikiran manusia sangat rentan sekali untuk digoda setan. Bahkan setan itu bisa masuk ke dalam jaringan aliran darah manusia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan itu bisa melihat kalian. Dunia setan itu bisa melihat kalian. Min haitsu la tarawnahum, yang mana kalian tidak bisa melihat mereka. Nah, ini apa namanya? Kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada setan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelebihan, ketika ingat kepada Allah saja, setan langsung lari terbirit-birit untuk menghindari hati yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita berangkat ke masjid misalnya, lebih baik daripada pikiran kita masih ingat tadi, anak saya belum pulang, saya tadi tugas saya belum selesai, daripada keinginan terkungkung dengan pikiran-pikiran tersebut, marilah kita ingat kepada Allah dengan istighfar kepada Allah, dengan baca tahmid, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, di setiap saat dan di setiap waktu, kecuali di tempat yang diharamkan, yaitu di WC. Sehingga bisa orang-orang yang misalnya naik mobil misalnya,
kemudian berangkat pekerjaan, bisa menyetel tilawahnya dengan diprogram, maka bisa paling tidak hafalannya kepada Al-Quran semakin banyak. Apabila dia hafalan semakin banyak, tuntutan untuk murojaahnya semakin banyak, kedekatan kita hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut semakin dekat, sehingga semakin setan akan kemungkinan untuk menggoda kita itu sangat kecil atau sangat jauh. Baik, ini mudah-mudahan dengan demikian kita ingatkan, senantiasa kita ingat kepada Allah dengan zikir, dengan kalau bisa dengan mengingat ayat-ayat Allah dan menghafalkannya atau memurojahinya. Baik, kemudian kita lanjutkan kajian kita tentang kita selesaikan tentang sholat Id. Ada beberapa subbab di sini. Ya, dulu tentang Id, sholatul Id, sunat-sunah ketika mau sholat Id, kemudian makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri, tetapi ketika berangkat sholat Idul Adha tidak disunatkan untuk sarapan dulu, tetapi disunatkan untuk sarapan ketika sholat Idul Fitri, yang membedakan supaya bahwa hari itu sudah hari raya dan tidak puasa Ramadan. Terus kemudian yang ketiga, al-khuruju ilal musalla atau tempat sholat, khurujun nisa wasibyan, keluarnya wanita-wanita dan anak-anak menuju ke tempat sholat, ke lapangan atau ke masjid. Bahkan wanita yang nifas, yang haid pun juga dianjurkan tetap berangkat dan tidak melaksanakan sholat, hanya mendengarkan khutbahnya dan menyemarakkan syiarnya agama Islam. Kemudian mukhalafatut thariq, mengambil jalan yang berbeda, misalnya rumahnya di blok berapa sana? Blok C misalnya, atau ya blok 1. Sholatnya di masjid di mana? Lapangan sini. Berangkat dari sana muter misalnya. Terus pulangnya dari sini muter ke. Nah, ini yang jelas disunatkan untuk dua jalan yang berbeda. Kemudian yang keenam, waktu sholatul Id, sholatul Idul Fitri itu lebih siang daripada waktu sholat Idul Adha. Karena apa? Ada beberapa fadilahnya, diantaranya supaya apa? Ketika Idul Fitri disiangkan, walaupun sebentar, itu memberikan kesempatan yang belum menjalankan membayar zakat fitrah, supaya waktu yang sedikit itu ketika mungkin belum melaksanakan, maka bisa melaksanakan membayar zakat fitrah. Nah, terus kemudian apabila sholat Idul Adha supaya lebih pagi, karena nanti setelah itu ada kegiatan untuk dzabhul udhiyah, menyembelih hewan kurban. Terus kemudian al-adzan wal iqamah lil idaini, tidak ada adzan maupun iqamah setelah sebelum sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. At-takbiru fi sholatil idaini. Nah, sekarang tentang takbir selain takbiratul ihram. Sholatul Idi rakaatani yusannu fihima ayyukabbira al-musalli qabla al-qiraati fi rakaatil ula sab'a takbiratin ba'da takbiratul ihram. Salat Id disunatkan selain membaca takbiratul ihram, memulai salat Allahu Akbar, rakaat pertama disunatkan untuk membaca takbir 7 kali takbir. Sab'a takbirat selain takbiratul ihram, berarti dengan takbiratul ihram 8 kali. Kemudian wa fi tsaniyati, pada rakaat yang kedua, khamsu takbiratin, 5 kali takbir. Ghairu takbiratul qiyami, selain takbir ketika bangkit dari sujud berdiri pada rakaat yang kedua. Jadi 5 kali. Baik. Ma'a rafil yadaini ma'a kulli takbiratin, setiap kali takbir mengangkat tangannya Allahu Akbar
Fa'an Amr ibnu Shu'aib an abihi an jaddihi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kabbara fi idi ifnatai asyrata takbiratan sab'an fil ula wa khamsan fil akhirati. Bahwa Amr ibnu Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca takbir ketika sholat id itu 12 kali takbir, yaitu 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Nah, ini selain yang pertama selain takbiratul ihram, kemudian yang takbir yang rakaat kedua selain bangkit dari sujud menuju ke ketika berdiri pada rakaat kedua. Walam yusolli qablaha wala ba'daha, dan tidak melakukan sholat qabliyah maupun sholat ba'diyah. Qabliyah sebelum sholat id maupun setelah sholat id. Rawahu Ahmad. Baik. Kemudian as-sholatu qabla sholatil id wa ba'daha. Lam yathbut anna li sholatil idi sunnatun qablaha wala ba'daha. Tidak ada aturan tuntunan sholat sebelum sholat id maupun setelah sholat id. Walam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu yusalluna idza intahau ilal musalla syai'an qabla sholati wala ba'daha. Qala Ibnu Abbas kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idin fa shalla rak'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Rasulullah itu ketika hari Idul Fitri beliau hanya sholat 2 rakaat saja, yaitu sholat idnya itu tersebut 2 rakaat saja, tidak sholat sebelum atau sesudahnya. Baik. Amma mutlaqun nafli faqad qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fathi innahu lam yathbut fihi man'un bidalilin khasin illa in kana dzalika fi waqtil karahati fi jami'il ayyam. Nah, baik, ini mutlaknya sholat mutlak itu kapan saja, di mana saja, asal bukan waktu-waktu yang dimakruhkan. Itu boleh, tetapi dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Man tasihhu minhum sholatul id. Tasihhu sholatul id minar rijali wan nisa'i wasibyani musafirina kanu au muqimina jama'atan au munfaridina fil baiti au fil masjidi au fil musalla. Boleh sholat id itu bagi laki maupun perempuan, anak-anak, baik mereka sedang bepergian jauh atau sedang di rumah tidak bepergian, secara jamaah atau secara sendiri-sendiri, di rumah atau di masjid atau di tempat sholat. Ini asalnya seperti itu. Wa man fatathu as-shalatu ma'al jama'ati shalla rak'ataini. Apabila tertinggal sholat rakaat dengan jamaah, maka dia boleh sholat sendiri 2 rakaat. Qala al-Bukhari babun idza fatahul aitu yusalli rak'ataini wa kadzalika an-nisa wa man fil buyuti wal qura. Nah, ini pernah karena ya mungkin ada jalanan macet atau memang ya terlambat ketika bersiap-siap datang ke lapangan atau ke masjid, sudah lewat 1 rakaat. Bagaimana mereka? Ya sholat saja seperti makmum masbuk. Terus kemudian bahkan ketika mendapatkan rakaat yang kedua dan ketika tahiyat, ya bagaimana mereka? Ya nggak apa-apa, sholat saja, teruskan sholatnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam hada aiduna ahlul Islam. Hari ini adalah hari raya umat Islam. Ahlul Islam yaitu umat Islam. Wa amara Anas ibnu Malik maulahum ibnu Abi Utbah bizawiyati fajama'a ahlahu wa banihi wa shalla salatu ahlil misri wa takbirihim. Baik, ini pada dasarnya sholat Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya sunnah. Baik. Terus kemudian ada
disunatkan sholat muakkad untuk berjamaah. Maka apabila ada yang tertinggal, terus kemudian bahkan sudah lewat di lapangan atau di bis sudah selesai semuanya, bagaimana? Ya dia belum sholat. Ya sholat di rumahnya. Ya, tidak ada larangan, paling tidak ada larangan untuk melakukan sholat. Karena hari itu hari Id atau hari raya. Kok enggak marem misalnya kalau enggak sholat pada waktu itu misalnya. Karena suatu hal terlambat. Baik. Waqala Ikrimah ahlus sawati yajtami'una fil 'idi yusalluna raka'ataini kama yasna'ul imam. Bahkan disebutkan orang-orang hitam, para budak pada waktu itu ya, para budak, mereka itu berkumpul kemudian dan sholat 2 rakaat juga sebagaimana sholatnya imam, sholatnya orang-orang yang merdeka yang menjalankan sholat Id. Kemudian yang ke-11 khutbatul Id, khutbahnya Idul Fitri atau Idul Adha. Al khutbatu ba'da sholatil Id sunnatun wal istima'u ilaiha kadzalika. Khutbah setelah sholat itu sunnah. Dan kemudian mendengarkannya juga sunnah. Fa'an Abi Sa'id qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Pada hari Idul Fitri dan Idul Adha Rasulullah ke tempat sholat. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-sholat. Pertama kali yang dilakukan adalah sholat. Tsumma yansarifu, kemudian selesai sholat, menyelesaikan sholat, fayaqumu muqabilan nasi, berdiri dan menghadap manusia atau jamaah. Wan nasu julusun ala sufufihim, para jamaah duduk di saf-saf mereka. Fayu'azzimuna wa yusihim faya'idhuhum. Kemudian Rasulullah mengingatkan mereka, menasihati mereka, wa yusihim, menasihati mereka, wa ya'muruhum, dan Rasulullah memerintahkan kepada mereka melakukan amar ma'ruf. Wa in kana yuridu ayyaqta'a bi'than, apabila ada utusan, ya, utusan dari kaum atau dari kabilah atau dari negara lain, au ya'muru bi syai'in amara bihi tsumma yansarifu. Bisa saja pada waktu itu ada utusan datang kemudian disambut. Ya, disambut sekedarnya kemudian dilanjutkan khutbahnya. Nah, ini tapi tidak lazim kalau sekarang ini. Wah, ini masa nggak ada waktu yang lain toh untuk menyambut utusan tersebut. Qala Abu Sa'id falam yazal annasu ala dzalika hatta kharajtu ma'a Marwan wa huwa amirul Madinah fi adha au fitri. Sampai bertahun-tahun itu terjadi seperti itu. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali melakukan itu semua terus. Kemudian sampai pada Marwan. Marwan ini Bani Umayyah. Salah satu gubernur Bani Umayyah. Beliau gubernur Madinah pada waktu itu. Dan beliau sholat Idul Adha, Idul Fitri. Falamma ataina al-musallna idzan mimbarun banahu Quthair ibnu Salt. Fa idza Marwan yuridu ayyartaqihi qabla ayyusalli. Belum sholat, beliau mau naik mimbar dulu. Terus kemudian fajadzabtu bithawbihi, aku tarik ini ya, bajunya atau geret bajunya. Fajadzabani, dia juga membalas ganti menarik, saling pegang ini ya bajunya. Fajadzabani fartafa'a fa khotaba qabla sholati. Kemudian semakin meruncing perbedaan dan perseteruan tersebut. Kemudian khutbah sebelum sholat, ya, seperti sholat Jumat. Faqultu lahu, kemudian saya katakan padanya, ghayyartum wallahi, sungguh engkau telah merubah aturan ini, aturannya sholat Id. Faqala Aba Sa'id, ya Aba Sa'id, qad dhahaba ma ta'lamu. Faqultu qad dhahaba ma ta'lamu. Yang sudah lampau Rasulullah, para sahabat yang lain, ya sudah lewat. Qad dhahaba ma ta'lamu. Faqultu ma a'lama wallahi khairun mimma la a'lamu.
ma'a'lamu wallahi khairun mimma la a'lamu. Apa yang aku ketahui sungguh itu lebih baik daripada yang saya tidak ketahui. Artinya begini, yang saya tahu Rasulullah, para sahabatnya itu adalah sholat dulu baru khutbah. Sedangkan yang sebelum saya tahu adalah apa yang engkau lakukan ini, engkau khutbah dulu baru sholat. Faqala inna salam yakunu yajlisuna lana ba'da sholati faja'altuha qabla sholati. Nah, tapi ketika orang-orang itu ketika sholat dulu kemudian khutbah terakhir, pada bubaran mereka tidak mau mendengar khutbah, maka aku jadikan khutbah dulu biar mereka itu mendengarkan khutbah saya, setelah itu sholat. Maunya seperti itu. Kelihatannya baik kan? Kelihatannya. Tapi ini merubah yang dilakukan oleh Rasulullah, bahkan di kalangan para tabiin juga sudah pernah terjadi seperti itu. Maka jangan terlalu kaget misalnya ketika sholat membaca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang misalnya, dengan membaca terjemahnya. Nah, pada zaman dulu saja sudah terjadi. Tetapi apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah lebih baik daripada yang dikarang oleh manusia, terutama dalam hal ibadah. Hal ibadah mahdhah itu adalah sudah ditentukan dan tidak bisa dirubah. Nah, kalau dirubah itu namanya bid'ah dalam hal ibadah. Baik, suatu ketika nanti akan kita bahas tentang bid'ah itu apa. Baik. Faqala inna nasa lam yakunu yajlisuna lana ba'da sholati faja'altuha qabla sholat. Muttafaqun alaih. Wa an Abdillah ibnu Sa'ib qala syahidu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-'ida. Falamma qada'a sholat qala inna nakhtubu faman ahabba ayyajlisa lil khutbati falyajlis wa man ahabba ayyadhhaba falyadhhab. Rasulullah bahkan mengatakan saya ini akan memberikan wasiat khutbah, ceramah. Barang siapa di antara kalian ingin duduk mendengarkan khutbah, duduklah. Dan barang siapa ingin pergi, pergilah. Sampai seperti itu Rasulullah memberikan arahannya. Bahkan ini bukan sebuah kewenangan atau kebebasan yang diberikan oleh Allah oleh Rasulullah, tapi sebetulnya ya digunggung lah, digunggung sehingga gelem mendengarkan khutbah, ya sudahlah pergilah. Nah ini sesungguhnya litaskhir untuk merendahkan orang-orang yang tidak mau mendengarkan khutbah. Wa kullu ma warada fi anna lil 'idi khutbataini yufassilu bainahuma al-imam yajlisu fa huwa dha'ifun. Qala An-Nawawi wa lam yathbut fi takriril khutbati syai'un. Dalam khutbah Idul Fitri, Idul Adha ada memang yang mengatakan bahwa 2 kali khutbah, tetapi di sini sebutkan riwayatnya dhaif sekali, sangat lemah sekali. Bahkan Imam Nawawi mengatakan tidak ada pengulangan dalam khutbah, jadi cuma sekali dalam khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha. Wa ustahabu iftitahul khutbati bihamdillahi ta'ala wa lam yahfadz an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghairu hadza. Disunahkan dalam khutbah membuka dengan bacaan hamdalah, dan Rasulullah tidak pernah tidak melakukan hal tersebut. Qala Ibnu Qayyim kana sallallahu alaihi wasallam yaftatihu khutbahu kullaha bilhamdillahi wa lam yuhfat anhu fi haditsin wahidin annahu kana yaftatihu khutbatai Idul Fitri dan Idul Adha bitakbiri. Dan bahkan ketika khutbah beliau itu tidak, khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha tidak melakukan dengan takbir dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika memulai khutbah itu dengan hamdalah dulu. Dan belum pernah beliau dalam khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha itu dimulai dengan takbir dulu, yaitu dimulai dengan hamdalah. Wa inna marwa Ibnu Majah fi sunanihi an Sa'id muadzzinun Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yukabbiru baina adhafil khutbati
wa yaksuru at-takbir fi khutbatil aidaini. Hanya saja sering kali ketika dalam khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha, beliau dalam selipannya itu melafadzkan takbir. Tetapi ketika mulainya dimulai dengan baca alhamdulillah. Wa hadza la yadullu ala annahu kana yaftatihuha bihi. Ini tidak menunjukkan bahwa Rasulullah melakukannya dengan membukanya dengan buka khutbah dengan takbir. Wa qad ikhtalafa an-nasu fi iftitahil khutbatihi al-aidaini wal istisqa'i faqila. Dalam khutbah Idul Fitri Idul Adha dan khutbah istisqa atau minta hujan, salat istisqa itu ada mereka berbeda. Faqila yaftatihani bitakbir wa qila tuftatahu khutbatahu al-istisqa bil istighfari. Ketika memulainya Idul Fitri maupun Idul Adha memulainya dengan takbir. Ketika khutbahnya salat istisqa memulai jenanya dengan istighfar. Wa qila yaftatihina bil hamdi. Melakukannya kedua-dua khutbah tersebut Idul Fitri Idul Adha maupun salat istisqa dengan hamdalah. Qala Syekhul Islam Taqiyuddin huwa as-shawab. Itu yang benar seperti itu, yang pertama kali ya. Tapi nggak ada larangan ya, nggak ada larangan, nggak sampai membatalkan sholat atau khutbahnya. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bilhamdi lillahi fahuwa ajzam. Setiap segala urusan, segala sesuatu yang ada kebaikan di dalam urusan tersebut tidak dimulai dengan hamdalah, maka tidak berkah. Fahuwa ajzam itu aina kisun, akan berkurang, nilainya akan berkurang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaftatihu khutabahu kullaha bilhamdi lillahi wa amma qawlu katsirin minal fuqaha annahu yaftatihu khutbal istisqa bil istighfar wa khutbata al aidaini bitakbiri falaysa ma'hum fiha sunnatun anin nabi sallallahu alaihi wasallam albattah wa sunnatu taqtadi khilafahu wa huwa iftitahu jamil khutabi bilhamdillah. Yang jadi intinya ini kesimpulannya bahwa yang paling kuat dalam khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha maupun sholat istisqa semuanya diawali dengan hamdalah. Kemudian qada sholatul id, mengqada sholat id. Mengqada itu artinya tertinggal atau tertinggalnya karena sebab lain misalnya, maka boleh melakukan sholat id. Baik, ini kasusnya seperti ini. Qala Abu Umair Ibnu Anas hadatsatni umumati minal ansor. Bibi-bibi saya dari kalangan ansor itu cerita kepada saya. Min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan bahwa ini diriwayatkan dari sahabat-sahabat Nabi. Qalu ughmiya alaina hilalu Syawal. Ketika hilal bulan Syawal, kami tidak sadarkan diri. Wa asbahna siyaman. Maka tidak sadar ini bisa karena pingsan, atau tidak sadar ya karena tidak perhatian, ya tidak sadar. Wa asbahna siyaman, yang tidak sadar karena pingsan tadi, kemudian malamnya sudah siuman sampai pagi, kemudian paginya puasa. Faja'a rabbun min akhirin nahari fasyahidu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum ra'au al-hilala bil amsi fa amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuftiru wa ayakhruju ila aidihim minal ghad. Kemarin itu sebetulnya sudah id, hari kemarin, terus hari ini berarti hari ini kan otomatis sudah id. Nah, sadar ada berita dari ada orang bepergian jauh, kemudian mengatakan bahwa mereka sudah melihat hilal. Melihat hilal ini belakangan. Terus kemudian, nah ini kan sudah kemarin idnya, dilaksanakan sholatnya pada hari ini, itu tidak apa-apa. Secara jamaah. Pernah terjadi seperti itu dulu ketika belum ya tahun 80-an ya masih kecil ya, tahun 80-an atau 70-an ya, 79 atau
di desa kami, di desa di Kediri sana, jam 9 atau 10 itu baru diketahui pengumuman bahwa hari itu sholat id. Langsung di apa namanya, beduk ditabuh, kentongan ditabuh, kemudian diumumkan hari itu sudah id. Mereka kemudian membatalkan puasanya. Terus bagaimana sholatnya? Nah, bagaimana sholatnya? Nah, kalau mungkin pada waktu itu, ya nggak apa-apa. Pada saat itu juga. Tapi apabila sudah lewat hari besoknya, hari itu bisa, hari kedua itu bisa melakukan sholat id. Nah, ini disebutkan qada'u sholatul id, mengganti sholat id yang ditinggalkan pada hari hanya. Kemudian al-laibu wal lahu wal ghina'u wal aqlu fil a'yad. Main-main, kemudian lahwun, hal-hal yang apa namanya tidak berguna, wal ghina'u, dan nyanyi, makan, minum, kemudian pada hari Idul Fitri atau Idul Adha, hari raya. Al-laibu al-mubahu wal lahwu al-bari'u wal ghina'u al-hasan dzalika min sya'airid dini allati syara'aha Allah fi yaumil aidi riyadatan lil badani wa tarwihan anin nafsi. Main-main, kemudian yang dibolehkan. Kemudian al-lahwu, ya, permainan atau main-main. Ya, sekarang itu main-mainnya kemana? Ya ke pantai atau ke taman atau kemana saja. Yang mubah, sekali lagi, judulnya adalah yang mubah. Di sana tidak ada apa namanya. Ya, terus kemudian pentas seni bagaimana? Boleh, tapi yang mubah, yang tidak membuka aurat, nah, misalnya diantaranya. Tidak ada minum-minuman, tidak ada joget-jogetan yang diharamkan. Bagaimana? Ya, yang al-bari, yang terhindar dari kemaksiatan, wal ghina, nyanyi juga boleh, nyanyi yang baik, ya. Itu adalah bagian dari syiar agama ini. Allati syara'allahu fi yaumil aidi, yang Allah berikan pada hari raya itu saja, ya. Riyadatan lil badani, sebagai olahraga atau hiburan bagi badan, dan watarwihan anin nafsi, dan hiburan bagi jiwa. Nah, ceritanya nih. Qala Anas qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata walahum yaumani yal'abuna fihima faqala. Rasulullah ketika datang ke Madinah, melihat orang-orang itu pada main-main pada 2 hari tersebut. Faqala qad abdalakumullahu ta'ala bihima khairan minhuma yaumul fitri wal adha. Allah telah mengganti 2 hari tersebut dengan hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian diceritakan bahwa qalat Aisyah, innal habasyata kanu yal'abuna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi idin. Fattala'tu min fawqi atiqihi fata'ta ali mangkibaihi faja'altu anzuru ilaihim min fawqi atiqihi hatta syabi'tu thumma insaraftu. Baik. Aisyah ketika hari Idul Fitri itu melihat ada biduan, ya ini wanita dari budak, kemudian dari Habasyah menari, kemudian pada hari Yaumul Id tadi, ya, mengungkapkan kegembiraan, kemudian merangkul siapa? Aisyah di pundaknya Rasulullah, sampai Rasulullah menggerakkan ininya, apa namanya, kedua bahunya. Nah, terus kemudian dilihat Aisyah, dan Rasulullah juga tahu seperti itu. Nah, ini diantaranya permainan, main-main yang dimubahkan dalam Idul Fitri maupun Idul Adha. Fadlul amali as-salihi fi ayyamil ashri min Dzulhijjah. Ada pertanyaan barangkali? Ya, monggo. Ya. Baik. Apakah hukumnya sama ketika khutbah sholat Jumat dengan khutbahnya
sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Baik. Nampaknya dari zahirnya hadis-hadis tersebut sama tetapi tidak serupa. Sama tapi tidak serupa. Baik. Pertama, samanya sama-sama khutbahnya, ada sholatnya. Bedanya yang tidak serupa adalah sholat Jumat itu wajib. Khutbahnya juga wajib, otomatis. Nah, kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, hukumnya sunnah. Maka segala hal yang berkaitan dengan sunnah tidak sampai merusak sebagaimana merusaknya sholat sholat Jumat. Bahkan karena sakralnya sholat Jumat, lebih sakral sholat Jumat daripada sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, tidak bisa mengalahkan sakralnya atau besarnya pahala maupun akibatnya meninggalkan sholat Jumat. Bahkan ketika mendengarkan khutbah memperingatkan orang lain, diamlah kamu, itu saja dia sia-sia. Ini tidak berpahala, katakanlah seperti itu, atau pahalanya akan berkurang. Nah, begitu pentingnya sakralnya sholat Jumat. Nah, sholat Idul Fitri tadi, Idul Adha juga demikian. Rasulullah mengatakan gini tadi, inna nakhtubu faman ahabba ayajlisa lil khutbati falyajlis. Kami ini memberikan nasihat. Barang siapa yang ingin mendengarkan untuk khutbah, ya dengarkanlah, nggak apa-apa. Wa man ahabba ayadhaba falyadhab. Barang siapa ingin bepergian tidak mendengarkan, ya sudah, nggak apa-apa. Nah, ini penekannya di situ. Tetapi barang siapa ingin mendapatkan yang paling utama, yang paling bagus, yang paling baik, maka ya lakukanlah sebagaimana ketika mendengarkan khutbah seperti khutbah Jumat. Jadi sangat perhatian, orang yang maksimal usahanya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Orang yang main-main saja hasilnya ya cuma itu tok. Seperti itu. Tapi secara hukum berbeda. Secara hukum berbeda. Yeah. Gimana? Ya. Ya. Hmm. Hmm. Baik. Ibadah itu harus ada ngikuti, pertama ikhlas, yang kedua ngikuti tuntunan. Saya jadi bingung, nanti sholatnya 2 kali, ini tuntunannya siapa ini? Sholatnya sekali aja, sholat imma, ya, ada yang mengikuti hari ini, misalnya ada perbedaan, bukan aja masalah Muhammadiyah, tapi juga antar negara, misalnya di Asia, mana Asia Janub Syarqi Asia, Asia Tenggara ya, Janub Syarqi Asia, itu antara Indonesia dan Brunei kadang berbeda. Nah, Malaysia dengan Indonesia kadang berbeda. Nah, tinggal pilih ketika ngikuti yang mana. Jangan kemudian ngikuti dua-duanya, ini nggak ada dasarnya. Ngikuti dua-duanya nggak ada dasarnya. Ngikuti salah satu aja. Ya, jadi gitu ya. Ngikuti salah satu aja. Nggak apa-apa yang misalnya ketika dia dengan parokan bahwa hari itu nampak jelas ini melihat hilal, terus kemudian sementara hisabnya belum masuk, misalnya ya sholat pada waktu itu nggak apa-apa asalkan ada dasar yang kuat. Kemudian yang satunya berpatokan pada hisab yang akurat, maka dia yakin pada hari itu dia sholat, ya sholat itu hari itu saja. Jadi gitu. Yeah. Idul Fitri? Oh, baju baru. Ya.
Ya, ya. Baik. Pertama, bagaimana aturannya yang diajarkan oleh Rasulullah? Rasul itu pakai baju yang terbaik, tidak harus baru pada waktu itu ya. Pasti pakai apa? Burdah. Burdah itu pakaian panjang. Kalau seperti sekarang itu seperti yang dipakai oleh orang Yaman, panjang, ya bisa kayak kemul, bisa sal tapi lebih lebar, panjang. Terus kemudian selain orang Yaman, orang Afghanistan. Nah ini lebih di sana lebih dingin ya, bisa minus suhunya. Mereka bisa dipakai untuk kemul, bisa untuk. Nah spesial pada hari Idul Fitri, Rasulullah Idul Adha juga senantiasa pakai itu, yang terbaru, yang terbaik pada waktu itu. Nah ini memberikan ajaran bahwa pakailah pakaian yang terbaik yang dimiliki. Kalau misalnya waduh nggak bisa beli baju baru misalnya, bagaimana? Yang terbaik, yang terbaru atau yang terbaik, maka dipakai seperti itu. Kalau ada yang baru ya lebih baik kalau mampu. Tapi jangan sampai hanya gara-gara milih baju baru itu berhari-hari ke mall sana, mall sini. Nah ini nggak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ya, sudah cukuplah sehari itu tok misalnya, sehari itu tok. Ya sudah dilaksanakan ya sudah, nggak perlu kemudian harus yang model ini, merek ini atau merek itu dan sebagainya, tidak harus. Dan itu anjuran dari Nabi, ya ada anjurannya. Tetapi sekali lagi harus ada ukurannya, jangan sampai mengalahkan ibadah yang lain. Dan jangan sampai utang misalnya, itu nggak baik. Karena kelihatan waduh malu dan kemudian memaksakan diri utang, ini juga tidak baik. Tapi sesuai dengan kemampuan dan yang terbaik yang dimiliki. Baik. Sebetulnya ada takbir, tentang takbir ini ya gini ya, ada dua riwayat tentang takbir. Takbir menurut riwayatnya Ibnu Mas'ud. Terus kemudian riwayat yang lain itu begini. Nah ini, wa masih waktu takbir fal amru fiha wasi'un. Wa asahhu ma warada fiha marwahu Abdur Razzaq an Salman bi sanatin sahihin qala kabiru Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira, 3 kali Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Waja'a an Umar wa Ibnu Mas'ud, Umar ibn Khattab dan Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, menurut Ibnu Mas'ud dan Umar ibn Khattab mengatakan 2 kali Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Ini 2 riwayat sama-sama kuat, tetapi yang kedua yang tadi diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud dan Umar ibnu Khattab. Demikian cukup ya, insyaallah minggu depan atau yang akan datang bab yang sangat penting yaitu tentang zakat fitrah, zakat mal berkaitan dengan zakat harta benda. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf, saya hanya menyampaikan. Kalau kekurangannya itu kekurangan dari saya, kurangnya murojaah, saya minta maaf dan aku qouli hada wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.